Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yes. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu buat kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Siapa hari ini yang mau memimpin doa? Ya, silakan ke depan. Perhatian. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Doa dalam hati dimulai. Selesai, bukan salam. Baik, sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Coba kalian lihat ke kanan, ke kiri, ya. Apakah ada yang tidak hadir teman kalian? Hadir semua. Hadir semua? Oh, hadir semua ya. Alhamdulillah kalau hadir semua, Bapak ucapkan terima kasih. Baik. Pada materi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ya, terus juga ada tugas yaitu namanya bikin video konten. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya terlebih dahulu pada kalian. Ya, di kehidupan sehari-hari ada nggak yang mempunyai suatu masalah di kehidupan sehari-hari seperti itu kan ya? Atau misalkan ada di rumah masalahnya, atau ada di sekolah masalahnya. Ya, coba siapa yang punya masalah? Kata Putri, ada banyak tugas di sekolah. Itu akan menjadi masalah untuk kalian kalau kalian tidak bisa mengerjakannya. Ya, tugasnya caranya menyelesaikannya. Apakah misalkan diberesin satu hari langsung beres tugas? Susah nggak? Kalau kita nggak bisa, susah. Berarti harus ada tahapan langkah-langkahnya. Ya, nah, ntar kita akan pelajari di berpikir komputasional. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Bagaimana cara kita berpikir seperti halnya komputer yang mempunyai sifat yang logis, sistematis, efisiensi. Ya, semuanya ada di komputer. Berarti mindset kita harus diubah dari sekarang. Ya, kita jangan sampai ketinggalan sama era digital. Kita harus masuk ke dalam era digital tersebut. Ya, bagaimana kita memecahkan suatu masalah. Ya, bagaimana kita tahapan-tahapan yang jelasnya seperti itu ya. Ingat, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya bisa diselesaikan kalau kita ada niat untuk menyelesaikannya dan juga ada langkah-langkah yang jelas ya. Itu caranya berpikir komputasional. Terus yang kedua, kita akan bikin video konten. Kita buat video konten tapi diselesaikannya secara berpikir komputasional. Kenapa bikin konten? Kalau kalian tidak pernah buat bikin konten, itu juga akan menjadi masalah buat kalian. Benar? Karena kalian tidak bisa. Gimana caranya ini? Gimana caranya gitu kan? Nah, itu akan menjadi masalah. Tapi kalau kita berpikirnya secara komputasional, kita pasti bisa membuatnya. Kita bisa menyelesaikannya ya. Terus kita lanjut, di sini ada 4 pilar berpikir komputasional. Ada 4 nih cara menyelesaikan suatu masalahnya. Yang pertama itu ada yang namanya dekomposisi. Apa itu Cina? Memecahkan masalah besar yang kompleks menjadi masalah yang kecil-kecil. Akan mempermudah dalam pekerjaan kalian. Misalkan dibuat video konten tadi, gitu kan? Berarti kalian apa yang harus kalian siapkan dulu untuk memecahkannya? Misalkan hari ini mah kita buat dulu temanya. Udah itu kalian bisa main terlebih dahulu, udah beres temanya gitu kan.
Terus misalkan hari keduanya kalian bikin langkah-langkahnya atau waktu-waktunya. Misalkan gitu kan, waktunya kapan kalian buat, udah beres, misalkan kan lanjutnya kemana lagi? Misalkan ke dialognya. Kalian buat dialog 1 hari beres, udah dulu. Jangan dilanjutin langsung gitu, langsung beres. Nah itu gak bakalan membereskan suatu masalah. Jadi buat kecil-kecil dulu, oh tuntut satu-satu gitu kan. Ntar pasti itu akan beres. Dimengerti? Mengerti ya? Itu yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, cari pola yang sering muncul atau disebut juga pengenalan pola. Contohnya seperti apa? Kalian misalkan mau ada bola misalkan, gitu aja ya. Gambarannya kalian punya bola warnanya beda-beda. Yang satu merah, yang satu biru, yang satu kuning. Ya, kalau kalian susun di satu box, oh yang ini kuning di sini, yang ini merah di sini, yang ini hijau di sini. Suatu saat kalian mau ngambil bola itu, misalkan Bapak suruh ambil bola warna hijau atau ambil bola warna merah. Berarti kalian tinggal bawa ke box yang warna merah yang tadi, tinggal ambil bola beres kan? Beda lagi kalau kalian semuanya ada di situ dalam satu box. Bapak kasih ambil warna merah, misalkan ayam koneng gula, ayam dia susah kan? Seperti di lemari baju juga. Lemari baju kita ada baju semua, gitu kan? Terus ada celana semua. Terus ada yang suruh ambil celana, berarti kita tinggal masuk ke tumpukan celana. Karena kan celana itu ada celana pendek, celana panjang gitu kan. Nah, ntar akan juga polanya itu harus kalian ketahui seperti itu, ya. Ngerti? Yang ketiga ada yang namanya abstraksi. Ambil penting, hal yang penting dan buang yang tidak penting. Ini sangat penting buat kalian. Ya, jangan sampai membuang-buang waktu. Ya, contoh lainnya seperti apa? Misalkan hal yang penting dan tidak penting tadi dalam pembuatan video tadi misalkan, ya, kita lobatin video di dalam jalan, loba pemandangan, di loba, sedangkan isi dari video ini tidak ada. Seperti itu kan? Jadi manfaatnya, edukasinya tidak ada dalam video tersebut. Terus dalam pembelajaran kalian di sekolah, kalian pengen ranking 1. Seperti itu kan? Cita-cita kalian pasti semuanya pengen ranking 1. Gitu kan, tapi kalian banyak hal yang kalian buang begitu saja. Misalkan terlalu banyak main game di rumah, tika gadang, itu hal yang tidak penting. Apakah tidak boleh main game? Boleh, tapi itu buat nge-refresh otak kalian misalkan 2 hari, 2 kali, sehari gitu kan. Itu buat kalian semangat lagi dalam pembelajaran. Tapi kalau sampai keterlaluan, banyak waktu yang dibuang. Seperti itu, ngerti? Dan sekarang yang terakhir adalah algoritma, langkah-langkah logis dan jelas. Kalian harus punya langkah-langkahnya. Logis tuh, jelas tuh. Misalkan Bapak kasih tugas soal 100 soal, gitu kan? Apa yang kalian lakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan algoritmanya, langkah-langkahnya? Apa yang kalian selesaikan terlebih dahulu? Misalkan cari soal yang mudah terlebih dahulu. Itu akan membuat kalian lebih santai dalam mengerjakan soalnya. Kayak tadi juga langkah-langkah yang logis. Berarti kalau misalkan buat video konten tadi kan, oh tema heula ayeuna teh gitu kan. Oh nu kadua teh kita bagi perannya deh. Misalkan gitu kan. Nah, itu langkah-langkahnya harus logis. Terus ada juga yang namanya if then, jika atau maka. Sehingga tadi kan, jadi ada tahap-tahapannya. Jika kalian bangun tidur misalkan, misalnya seperti itu kan, berarti kalian cuacanya cerah. Misalkan yang kedua, berarti kalian berangkat ke sekolah. Berarti ada 3 tahapan yang logis kan. Nggak mungkin kalau kalian tidak bangun tidur, cuacanya tidak cerah, kalian ke sekolah mungkin nggak? Nggak. Soalnya itu kalian juga tidak bangun. Itu tahapan yang tidak logis. Kita harus logis. Kalau kita bangun tidur, cuacanya cerah, berarti kita pergi ke sekolah. Benar nggak? Benar. Tahu sampai terus cuaca cerah, kita bangun, tapi kita tidak pergi ke sekolah, itu salah. Berarti dalam komputer itu harus logis. Berarti kalian harus berangkat wajib ke sekolah. Mengerti sampai sini? Itu adalah algoritma, langkah-langkah logis dan jelas. Mengerti sampai ke 4 pilar tersebut? Kalau kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian pasti bisa menyelesaikan suatu masalah itu. Ya, mungkin kalian sekarang masalahnya cuma dalam pembelajaran, banyak tugas, gitu kan?
kalian belum mikirin soal yang uang gitu kan. Kalau yang udah dewasa kan, oh gimana caranya membayar utang. Misalkan kita punya hutang 10 juta, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau kita hanya kepikiran 10 juta lama, mau bayar, itu salah. Berarti kalau kita menerapkan berpikir komputasional, kita pasti bisa. Misalkan kita dapat sehari itu 200.000 gitu kan, berarti kita sisihkan buat bayar utang 100, berarti yang 100 lagi buat main kalian, main, makan, refreshing dulu, supaya besok kita kerja semangat lagi gitu kan. Kita dapat lagi 200, sisain lagi 100 gitu kan, dan seterusnya, beres semua. Beres, masalah itu pasti beres lama-kelamaan. Jadi jangan dipikirin gimana caranya sehari harus beres, itu nggak bakalan bisa. Oke, siap? Berarti intinya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, seperti itu ya, dimengerti? Lanjut. Apa tujuannya di modul hari ini? Pembelajaran hari ini tujuannya itu yang pertama, cara memecahkan masalah seperti mendatang. Kita harus bisa memecahkan suatu masalah apapun itu masalahnya. Jangan sampai nyerah, jangan sampai itu bisa. Nggak ada kata-kata seperti itu dalam ilmu komputer. Ya, siap? Yang kedua, kita membuat instruksi yang jelas dan logis. Harus jelas kan? Harus logis. Kalau nggak logis kita buang. Nggak mungkin, gitu kan? Yang nggak mungkin. Seperti itu ya. Yang ketiga, kita bikin konten digital. Caranya seperti apa? Di situ ada gambar, video yang keren dan bermanfaat. Seperti itu ya. Berarti videonya kita bikin video saja, kita nggak bikin gambar. Ya, berarti buat video konten digital tentang edukasi saja ya. Berarti kita harus ada sebelum dan sesudah. Harus ada yang jahat dulu, lalu ada yang baik. Jadi ada pesan yang akan disampaikan di video tersebut. Siap? Siap ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini cara bikin konten digitalnya. Bapak cuma kasih satu saja untuk hari ini ya, CapCut. Kita ngeditnya memakai CapCut. Mungkin kalian sudah biasa ya mengenal aplikasi seperti ini kan? Ya, jadi kalian tinggal mengeditnya di CapCut. Ide kontennya apa? Buat video pendek edukasi. Ya, yang tadinya ya harus ada hal yang bermanfaat kalau berhubungan dengan edukasi. Terus tip menyusun langkah logisnya. Ntar kalian bikin peta konsep, yaitu tentang menyusun langkah logisnya kalau programmer katanya. Oke? Nah, yang ketiga, kenapa data itu penting? Ada yang tahu kenapa data itu penting? Kayak tadi kan, kita harus langkah-langkahnya ini dulu. Kita data dulu di peta konsep. Kalau nggak ada data, nggak ada apapun itu, kita nggak tahu kita kapan mengerjakan, kita nggak akan jelas, gitu kan? Kalian malas hari ini malas. Tapi kalau udah ada data, oh hari ini kita mengerjakan tugasnya, oh hari ini kita ngambil videonya, oh hari ini kita menyusunnya. Seperti itu, berarti harus ada data. Data itu sangat penting. Bisa dipahami? Bisa. Ya, ini buat video pendeknya maksimal cuma 2 menit aja, jangan panjang-panjang. Ya, lalu unggah ke YouTube atau TikTok sekolah. Ntar kalian unggah di video itu tersebut di TikTok atau di YouTube sekolah. Bisa? Bisa ya, gampang ya. Ntar kalian tinggal buat saja videonya ya. Lanjut. Nah, kita sebelum buat video kita harus mempunyai peta konsep terlebih dahulu. Ntar Bapak siapkan kertas HPS-nya. Kalian buat peta konsepnya di situ semua tentang menyusun langkah-langkah untuk membuat video konten tadi. Ya, mulai dari temanya apa, kalian susun terlebih dahulu di kertas HPS. Kalau Bapak kasih satu kelompok satu. Ngerti ya. Terus buat diagram visual yang memetakan langkah-langkah atau elemen-elemen penting dalam proses pembuatan video dari ide awal hingga distribusi. Ide awalnya tadi apa? Misalkan temanya dulu apa? Sampai distribusi apa? Sampai ngupload ke dalam TikTok atau YouTube. Ngerti? Ngerti ya. Lanjut dulu. Ini elemen kuncinya ya. Berarti dalam peta konsep harus ada elemen kunci seperti ini. Ada 5 elemen kunci di sini ya. Yang pertama ide dan konsep. Kalian bisa ada temanya, ada pesan utama yang ingin disampaikan, misalkan tentang seseorang yang sering mencuri.
kan? Berarti akhirnya harus orang itu tidak mencuri kembali. Itu pesan pertama yang harus disampaikan. Terus juga ada perannya. Peran kalian sebagai ini siapa harus dibagi-bagi. Mengerti? Yang kedua ada perencanaan, alur cerita atau poin penting yang akan dibahas. Namun sih yang bakal dibahas gitu kan? Misalkan dialognya, namun sih dialognya percakapan kalian itu gimana sih? Nah, kalian tuangkan dalam peta Terus yang ketiga ada produksi. Siapkan peralatan atau pengumpulan data-datanya kalian siapkan dulu. Terus peralatannya namanya itu bakal digunakan buat bikin video digital. Misalkan kalian siapin HP-nya gitu kan. Terus tempatnya di mana. Nah, itu harus data-data itu harus kalian tuliskan dulu terlebih dahulu biar jelas kita dalam pembuatan videonya ya. Yang keempat, pasca produksi. Ya, setelah produksi gabungkan semua elemen video, efek dan rendering. Berarti ini udah masuk ke dalam editing ke dalam CapCut tadi video ya. Terus video kan nggak semua kalian yang tag dimasukin kan, berarti dipotong-potong. Terus kita dimasukin ke dalam CapCut itu digabungkan elemen videonya. Boleh juga kasih efek suara biar bagus gitu kan. Backsound biasanya gitu kan kalau film, kalau horor kan misalkan suaranya gitu kan. Nah, beda lagi dengan video edukasi gimana kan backsound efek suaranya. Ya, terus ada juga rendering. Rendering itu apa? Tahap kalian membereskan videonya menjadi suatu video yang utuh. Oke. Yang terakhir itu distribusi. Berarti harus dikirimkan ke dalam video YouTube atau TikTok sekolah. Nah, sampai sini ini tugas yang akan kalian gunakan. Tapi tugas ini dikumpulkannya minggu depan. Jadi minggu sekarang kalian bikin peta konsepnya terlebih dahulu. Ntar boleh dikerjakan di rumah, boleh dikerjakan di sekolah ya, boleh semuanya. Boleh mau ngeditnya di sekolah kalau ada yang tidak mengerti cara mengeditnya, begitu ya. Ntar Bapak kasih tahu cara mengeditnya. Mengerti? Nah, begitu ya. Kita lanjut. Nih di sini kita cek hasil karya kamu. Ya, hasil karyanya seperti apa sih? Gitu kan? Pas udah diupload. Nah, lihat beberapa orang yang nontonnya. Nontonnya sampai hiji ya. Terus anu nge-like-nya sabaraha hiji. Berarti kalau banyak yang like berarti video kalian berarti disebut sama orang itu bagus. Seperti itu kan biasanya kan. Nanti kalian bisa tiap kelompok, sabar sih gitu kan yang nge-like-nya nanti kelihatan dari situ. Yang kedua, tanyakan ke teman, mudah dimengerti enggak tentang video kalian di dalamnya. Video edukasi kalian itu dimengerti enggak? Tanya ke teman yang lain, bukan kelompok kalian mengerti? Terus yang terakhir ada yang namanya refleksi, yaitu apa yang bisa kamu perbaiki. Misalkan kan ada komen dari teman kalian, videonya kurang videonya kurang itu kalian jangan jadi ini amarah buat kalian kalau dikomen sama orang lain, tapi kalian harus diperbaiki video kurang cepat kan biasa pandangan orang lain itu betul ya. Jadi kalian perbaiki saja videonya kalau ada yang kurang. Oke ya, lanjut. Nah, ini beres ya. Materi hari ini tentang berpikir komputasional cuma seperti itu. Ya, bagaimana sekarang tugas kalian? Seperti itu kan? Jadi kalian buat video digital, terus buat peta konsep dengan cara berpikir komputasional tadi keempatnya. Yang tadi kan ada yang namanya apa aja? Ada yang namanya ini Nih, empat pilar tadi kan ada di komposisi, pengenalan pola. Jadi kalian harus menggunakan mindset itu, ide kalian itu dalam membuat video. Kalian jangan bilang, Pak, tuh bisa di videonya, jangan sampai seperti itu. Semuanya bisa kalau kalian menuruti langkah-langkah yang tadi ya. Nah, biar kalian lebih mengerti kan biasanya kalau buat video harus mengedit di CapCut. Sedangkan kalian tidak bisa kan mengedit di CapCut itu masih pasti ada yang seperti itu. Kalau yang udah bisa sih ya bisa gitu kan. Tapi yang nggak bisa akan menjadi kumanya. Nah, sekarang Bapak ada video konten video pembelajarannya tentang mengedit CapCut. Jadi kalian bisa tonton terlebih dahulu di sini. Yang nggak ngerti saya tanyain ke Bapak, oke? Nah, kalian boleh tonton terlebih dahulu. Kita potong. Pilih. Ya, ada di sini ya. Bisa download gratis di Tadi ini contoh HP ya. Setelah
yang project ya. Nah, ntar kan videonya tinggal masukin ya video-video kalian semua di project. Pilih beberapa foto teman-teman. Karena saya ingin mengambil video, kita pilih video dan saya akan import beberapa video yang akan Di desain gitu biar videonya nggak hilang. Kalau dihapus dia hilang. Ntar bisa dipakai lagi, setiap lagi bisa pakai lagi. kita katakan tes atau menambahkan teks ini. Nah, itu cara menambahkan teksnya ya. Bilangkan judul apa? Judul video kalian. Kita bisa Nah, kita pilih di sini jenis fontnya ya. Kita pakai jenis fontnya yang stylenya bisa kita pilih ini. bisa kasih warna juga. Ada warna-warni. Efeknya juga di sini banyak. Animasi di sini ya. Ada animasi teks. Kita pakai animasi teks yang ini. Oke. Di sini ada juga gambar. Bisa Kasih animasi biar agak bagus lah setelah itu ya. kasih Muncul saya ingin apanya. ini Nah, sampai di sini saja ya teman-teman. Jadi ini saya tinggal ditarik ya kalau misalkan oh pengen sampai sini nah gitu kan. oke. Nah dan ini Baik. saya geser sepertinya. Selanjutnya di bagian belakang itu akan saya kasih juga efek menutup ya. Jadi kan kalau buka berarti kita di belakangnya dia menutup. Kasih efek ada yang menutup. Mana sih berarti yang sebelah itu ya? Nah itu menutup tinggal dipilih di beres ini ya tidak bisa cut ya. Nah, kan itu kan biasanya menghalangi kalian kan? Kalau nggak mau ada ininya, tinggal hapus, tinggal klik, hapus. Beres ya, jadi nggak ada. Selanjutnya kita coba play. Nah, itu. Oke. Itu transisinya. Oke. Nah, Transisi ini juga itu efek ya, Dan efek itu transisinya. kita akan kasih suara ya. Untuk Nah, memberikan suara tinggal masuk ke suara kan ya. Kembali lagi. Ini di situ ada audio, Audio. tinggal klik audio. Lalu pilih lagi sound. Kalian bisa pilih Di sini audio backsoundnya terserah seperti kalian yang mau ya. dan Tapi cocokkan juga dengan video yang kalian buat. Untuk sampai misalkan guys nggak horor kan, aduh banyak video edukasi iMac Sona serem gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi kalian harus cocokkan seperti itu. tapi suara di sini menyatu dengan ekspektasi ini. Palingan sampai sini juga kalian udah ngerti kan? Di situ ada memotong, terus ada juga memasukkan audio, memasukkan efek, sebenarnya seperti ini juga kalau kalian sudah bisa udah beres. Ya tinggal di render, jadi video utuh, kita tinggal dikirim ke YouTube atau ke TikTok sekolah. Dan jelaskan seperti itu. Nah itu cara membuat apa? Mengedit di CapCut ya seperti itu. Mungkin sekarang kalian agak kurang semangat, gitu kan? Ayah ngalamun, ayah gimana, gitu kan? Dalam pembelajaran ada yang bingung mungkin harus bagaimana ke depannya sepertinya. Biar kalian semangat, Bapak akan adakan ice breaking terlebih dahulu. Ya, coba kalian berdiri dulu terlebih dahulu. Berdiri terlebih dahulu, oke? Nah, ice breakingnya seperti apa? Gitu kan? Ice breakingnya dengarkan perintah dari Bapak. Ya, yang pertama itu ada yang namanya sikut. Sikut bagaimana tangannya? Gini. Nah, sikut. Kalau sakit perut. Aduh, sakit gitu kan? Kalau sikat, ambil hadiah yang ada di meja kalian. Mengerti? Nah, ini hadiahnya Bapak sudah siapkan. Ada coklat. Yang dapat coklat ini berarti yang fokus dalam perintah yang Bapak ucapkan. Siap? Ya, satu meja Bapak kasih satu coklat. Ya, tapi kalau perintahnya salah kita ulang. Oke? Canggih perintahnya canggih sikat, kalian udah ambil, itu salah, nggak boleh. Oke? Tangannya juga jangan terlalu dekat. Kalian biasa sikutnya gimana, sakitnya gimana ya. Fokus. Ini satu orang, satu meja, satu. Udah ya. Nah, sekarang kalian dengarkan apa yang Bapak perintah. Siap? Siap. Yang pertama, sakit. Masih fokus. Sikut. Sakit. Sikut. Salah, belum.
Belum. Berarti kalian masih kurang fokus ya. Ulang. Dengerin dulu, jangan beres. Belum beres. Oke, siap. Ulang. Sikut. Sakit. Belum. Sikut. Sakit. Sikat. Siapa yang dapat coba? Ada yang dapat ya. Tapi coklatnya yang dapat selamat, tapi jangan dulu dimakan. Ntar makannya pas istirahat. Mau dibagi ke temannya juga boleh gitu kan? Berbagi sama temannya itu lebih bagus ya. Ya, tepuk tangan dulu buat kalian. Semangat lagi. Nah, kalau kalian semangat lagi, kita kembali lagi ke dalam pembelajaran kita sebelum LKPD kan ya. Sebelum kita mengerjakan LKPD tentang peta konsep tadi dalam pembuatan video, Bapak bagi dulu kelompok. Ya, Bapak pengen satu kelompok 5 orang lah. Berarti ini dibagi dalam 4 kelompok. Ntar kalian bikin peta konsep, terus kalian juga ntar presentasikan ke depan hasil kerja kalian. Bapak minta untuk minggu ini satu kelompok saja, ya, soalnya waktunya juga terbatas. Jadi satu kelompok ntar Bapak tunjuk siapa yang presentasi ke depan. Silakan kalian bagi dulu kelompoknya. Bagi dulu kelompoknya ya. Udah bikin 4 kelompok udah ya. Udah bikin kelompok, sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Oke, ntar kalian buat peta konsepnya di sini tentang langkah-langkahnya, perencanaannya, distribusinya di sini ada kan semua kan? Ada ya. Nah, ntar kalian semuanya masukin per kelompok. Bapak nanti satu ya, satu LKPD. Ini kalian kerjakan dulu silahkan. Yang kelompok ini silahkan. Bapak kasih waktu kalian 10 menit ya. Atau nggak usah sesimpel aja untuk hari ini ya. Kalian bikin peta konsepnya, yang penting jelas dan bisa dipresentasikan di depan. Silakan dicoba dimulai mengerjakan ya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh tanyakan ke Bapak langsung. Pak, gimana caranya? Gitu kan. Kalau bisa gimana caranya? Boleh tanyakan ke Bapak langsung. Nah, seperti itu. Kalian mau kumpul sama bikin harus direncanakan dulu kan? Ya, kalau nggak ada jadwal perencanaan waktu kalian ilah awalnya mah iya kita bisa gitu. Misalkan kalau udah jadwal Sabtu kita kumpul, jadi kita langsung. Ntar Bapak tunjuk satu kelompok buat hari ini buat presentasi ke sisanya minggu depan. Oke? Ya, so lanjut 3 menit lagi. Jadi waktunya sudah habis. Sekarang Bapak minta satu kelompok untuk presentasi di minggu hari ini. Siap? Kelompok siapa yang mau? Kelompok Putri boleh. Kelompok Putri. Ya. Ntar kalian tanggapi boleh ya. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya Putri. Silakan. Boleh perkenalan dulu. Assalamualaikum terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kerjanya ya. Udah konsepnya tentang apa? Coba dengerin sampai yang lain ya. Nah, judulnya katanya Stop Bullying, yaitu seseorang anak yang sering diejek di sekolah. Itu judul dari temanya. Lanjut. Tuh, waktunya ada 3 hari katanya. Sabtu, Minggu, sama Senin untuk pengerjaan video. Videonya itu tahapan-tahapannya yang mereka rencanakan. Lanjut. Dan juga
antara kameramennya gitu kan, aya editor NASA, aya peran 1, peran 2, peran 3-nya siapa, berarti udah terstruktur dengan rapi. Lanjut apa lagi? Alatnya mereka menggunakan 1 handphone, 1 tripod dan busana-busana buat mendukung dalam pembuatan video. Oh, ntar videonya katanya bakal menggunakan efek dan akan dibagikan nggak ke YouTube katanya, tapi ke TikTok sekolah. Boleh ya, seperti itu. Nah, di kelompok lain juga pasti sama kan? Tahapannya bakal seperti itu atau ada yang beda juga, tidak masalah, tergantung dengan bagaimana kalian menyederhanakan, mengefisiensikan waktu untuk membereskan suatu video konten digital tersebut. Nah, sekarang Bapak pengen 1 orang dong buat menanggapi dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya nggak untuk kelompok ini? Silakan. Bertanya tentang apa? Boleh, silakan. Ya Pak, oh Fadil. Membuat videonya di aplikasi apa? Membuat videonya di aplikasi apa dengan? Di CapCut. Kan tadi Bapak juga sudah dijelasin bahwa sekarang editnya cuma di CapCut ya. Dia editnya akan menggunakan aplikasi CapCut. Ada lagi yang lain? Ada lagi pertanyaan lain? Ada lagi nggak? Nggak ada? Nggak ada? Kalau tidak ada, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Ya, itu contoh presentasi perencanaan. Ada yang tadi tahapan untuk berpikir komputasional 4 pilar udah mulai digunakan dari kelompok 1 ya. Ada tahapan-tahapannya, apa dulu yang bakal dikerjakan untuk kelompok 1. Walaupun kalian tidak bisa, misalkan membuat videonya, ngeditnya tuh bisa, tapi kalau udah tahapan-tahapan seperti itu, kalian tadi ada yang namanya dekomposisi. Satu-satu kalian kerjakan dan juga pasti beres. Mengerti? Nah, pembelajaran hari ini tentang berpikir komputasional dan cara bikin video konten digital selesai. Cuma segitu doang. Ya. Minggu depan, ingat, di minggu depan kita akan membuat atau mengedit videonya. Jadi kalian seminggu ini kalian cicil sedikit-sedikit tugas kalian. Misalkan sekarang temanya udah tadi ya. Terus ambil video-videonya sepotong sebagai sebagian. Sehari misalkan kalian dapat, kan ini 2 menit kan? Ya, kalian buat videonya 2 menit. Berarti dibagi seminggu, berarti seharinya seberapa menit gitu kan? Sedikit beres. Kan minggu depan kalian bawa ke sekolah, tugasnya kita edit bareng-bareng di sekolah. Oke? Mengerti? Nah, pembelajaran ini mungkin sekian ya. Tapi Bapak minta dulu dong, terlebih dahulu refleksi tentang pembelajaran hari ini. Bagaimana sih tentang pembelajaran hari ini untuk menjadi bahan acuan Bapak untuk memperbaiki di minggu depan. Siapa di kelas ini yang mau mengasih refleksinya? Fadil lagi ya. Tepuk tangan buat Fadil. Coba Fadil, bagaimana sih refleksi untuk hari ini, pembelajaran hari ini? Boleh di situ, boleh di sini, terserah Fadil. Maunya di mana? Di situ aja boleh, silakan. Bagaimana katanya? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Karena ada ice breaking. Oh, ice breaking terus. Apa lagi? Ada ice breaking. Dan tidak membosankan karena intinya sangat jelas. Jelas. Terus. Berarti kalian di sini senang kalau ada di pembelajaran ada ice breaking seperti itu. Senang ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Ada lagi nggak? Tidak ada. Itu refleksi dari Fadil hari ini untuk Bapak gunakan lagi. Oh, minggu depan berarti kelas ini harus ada speaking terlebih dahulu biar kalian tidak bosan gitu kan dalam pembelajarannya. Nah, lanjut.
Selanjutnya kesimpulan untuk hari ini di pembelajaran hari ini, yaitu tentang berpikir komputasional dan membuat video konten digital. Ya, kalian intinya harus merubah mindset kalian. Ya, harus secara logis, harus secara efisiensi, harus secara efektif. Ya, menggunakan ilmu komputer. Jadi tetap ya, masalah itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya kalian bisa selesaikan, apapun itu masalahnya. Siap? Berarti kalian sudah siap bisa merubah konsep kalian. Komputer oke pintar, ya, benda mati. Masa kita diberi akal, dia tidak bisa melebihi suatu komputer. Kita serap konsepnya dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Siap. Nah, tugas peta konsep itu kalian boleh bawa ke rumah. Itu sebagai acuan kalian untuk membuat videonya. Ya, tadi ada waktunya, berarti kalian kerjakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di peta konsep tersebut. Berarti minggu depan kita sudah mulai membuat. Ya, minggu depan ada selisih 7 hari kalian membuat proses-prosesnya, dan di akhir kita edit sama-sama di sekolah. Berarti minggu depan kita bawa handphone satu kelompok satu buat mengeditnya. Siap? Siap ya. Mungkin hanya segitu pembelajaran di hari ini. Kita tutup dulu dengan alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin.